Bismillahirrahmanirrahim. تطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم لا يحدثون وإنهن لا يحدثن فقال هل تدرون ما مثل ذلك إنما مثل ذلك مثل الشيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. Kata dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengatakan, apakah ada di antara kamu wahai laki-laki, Nabi berbicara dengan para muslimin dan sahabat di masa itu, apakah ada di antara kamu laki-laki yang apabila mendatangi istrinya lalu mengunci pintunya dan menghamparkan kelambu penghalangnya dan ia bertabir dengan tabir Allah? Maksudnya ada nggak di antara kalian sini yang sudah suami istri, udah pernah biologis? Itu bahasa, ini kiasan semua Nabi bahasa, tapi itu ada yang sudah nikah, ada yang pernah biologis sama istrinya enggak? Maka sahabat mengatakan iya, benar. Maksudnya yang hadir sini pada sudah nikah nih. Ya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu, setelah biologis, ia duduk lalu berkata atau bercerita, aku telah melakukan begini dan melakukan yang begitu. Saya diceritakan tentang keindahan dan kenikmatan biologis dengan istrinya. Maka semua laki-laki pada saat itu terdiam. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada para wanita yang ada juga hadir di majelis itu. Kemungkinan besar ini selepas sholat, karena biasanya kalau gabung laki-laki perempuan selepas sholat, laki-laki di belakang Nabi, perempuan di belakang saf laki-laki. Apakah ada di antara kalian wahai para wanita yang membicarakannya? Ada juga enggak di antara kalian wahai para wanita cerita tentang biologis sama suaminya? Mereka terdiam. Kemudian bangkitlah seorang gadis baru besar atau belia, ya, atau salah satu atau atas salah satu lututnya, ya, dan mendongakkan diri kepada Rasulullah SAW sehingga beliau melihatnya. Maksudnya sengaja wanita itu menampakkan diri ke Nabi supaya dikasih kesempatan untuk bicara dan mendengar ucapannya supaya Nabi lihat dan Nabi dengar. Lalu perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para lelaki membicarakannya, demikian pula para wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apa perumpamaan hal tersebut? Sesungguhnya perumpamaan hal itu adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di jalan, maka ia lampiaskan hajatnya sedangkan manusia melihat kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Artinya riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya seorang guru bertanya kepada muridnya atau kepada audiens, ya. Ada enggak yang belum sholat di sini? Ada enggak yang belum puasa? Ada enggak yang belum menjalankan zakat, menunaikan zakat misalnya? Ada enggak yang belum haji? Ada enggak yang belum menikah? Nah, itu boleh ditanyakan. Karena tujuan pertanyaannya untuk memberikan informasi ilmu agama. Itu dibolehkan. Tapi ini hanya sebatas pertanyaan seseorang yang memang mau menyampaikan sebuah informasi yang bentuknya edukasi. Ya, kalau orang nanya, semua orang ditanya gitu kan, itu nggak boleh, ya. Karena tidak semua pertanyaan, ya, membuat orang nyaman. Bahkan pada hal kecil, misalnya ada teman kita pakai tas tertentu lalu kita tanya, kenapa kamu pakai tas ini, kamu tadi keluar pakai mobil apa ke sini, itu tidak diperlukan, ya. Semua itu tidak perlu, fudulul kalam, perkataan yang tidak diperlukan, bisa saja mengganggu orang yang sedang kita tanya gitu ya. Jadi termasuk adab dalam berbicara adalah kita tidak menanyakan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain atau bahkan membuat orang lain tidak nyaman. Kecuali kita punya hak di situ. Misalnya kita kehilangan barang dan kita lihat orang itu memegangnya, lalu kita nanya gitu, itu tidak masalah. Atau tadi ini seorang guru, Nabi SAW sebagai seorang guru beliau tanya, ya, ada enggak di kalangan laki-laki di antara kalian yang sudah menikah? Nah, mereka bilang iya. Terus Nabi lanjutkan. Lalu setelah itu habis dia biologis, dia cerita sama teman-temannya. Nah, mereka terdiam. Tujuannya Nabi bukan supaya mereka cerita kalau mereka biologis, tapi Nabi mau tahu ada yang pelaku ini enggak? Karena ini ada yang saya mau sampaikan. Nah, begitu juga Nabi setelah lihat laki-laki terdiam, berarti ada isyarat mereka melakukannya. Karena kalau tidak pasti mereka bilang, tidak ya Rasulullah, kami tidak ada yang cerita. Lalu Nabi menghadap kepada wanita. Ini pelajaran yang kedua, yaitu bolehnya seorang laki-laki mengajar agama di depan perempuan. Nah, seperti ini kita isi pengajian, ya, gitu. Karena Nabi SAW menghadap kepada para audiens wanita. Dalam riwayat lain juga pernah ada wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak, tolong luangkan waktu buat kami para wanita.
Maka Nabi SAW tentukan waktu dan tempat, lalu beliau pun menyampaikan di antara hadis tentang wanita kalau meninggal anaknya sebelum balik 2 atau 3 dia dijamin masuk surga. Ada yang bertanya bagaimana kalau 2 ya Rasulullah, 2 juga ya, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang kalau dilemparkan pertanyaan menjawab sesuai dengan pengetahuan dia. Di sini ada seorang gadis disebutkan dalam riwayat, memang sengaja karena Nabi tanya, ada enggak di antara kalian yang melakukan, yang sudah menikah, laki-laki, perempuan sudah menikah? Ya. Baik, ada yang cerita enggak biologisnya? Mereka diam semuanya. Nah, karena ini butuh jawaban, Nabi bertanya, maka tampillah si wanita ini. Dan karena dia tulus niatnya untuk menyampaikan, memang ya Rasulullah betul seperti yang Anda katakan, mereka saling cerita, tujuannya bukan menjatuhkan karena tidak menyebut nama. Ya. Dia cuma mengatakan benar, di Madinah ini orang lakukan, laki-laki lakukan, perempuan lakukan. Tujuannya supaya Nabi SAW bisa memberikan nasihatnya. Nah di sini besar sekali faedah kalau dia niatkan ikhlas karena Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadits ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu disebutkan. Tapi siang ini masih Allah sampaikan ke kita dengan caranya. Ditulis dalam buku, kemudian kita baca, kita bedah, di live-kan. Mungkin ada teman-teman juga yang tidak hadir di sini bisa mendengarkan. Ini semua dengan hikmah Allah SWT terjadi. Sehingga bisa sampai hadis ini kepada kita. Gitu ya. Jadi menandakan wanita si gadis tadi ini mendapatkan pahalanya. Nah gitu. Dia mendapatkan pahalanya nih. Karena dia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah benar. Sampai Nabi keluarkan nasihatnya. Ya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Karena Nabi SAW menggambarkan mirip dengan riwayat sebelumnya, seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan lalu berzina atau biologis. Riwayat ini dibalik, seperti setan perempuan mendatangi setan laki-laki. Berarti memang menandakan dalam biologis bisa saja laki-laki yang memulai atau perempuan yang memulainya. Nah seperti itu gambarnya. Tetapi itu hal yang dibolehkan, suami atau istri yang memulai biologis. Tapi di sini digambarkan setan laki-laki yang memulainya atau setan perempuan yang memulai sama saja. Dua-duanya itu kalau dia lakukan di jalan, lalu orang semua lihat, seperti itulah perumpamaan orang yang menceritakan tentang biologisnya gitu ya. Baik, itu perkara yang pertama tentang rahasia rumah tangga, tidak boleh menceritakan hubungan intim gitu ya. Baik, sekarang ada perkara yang kedua di halaman 75. Kata beliau, adapun perkara kedua, yakni membawa keluar rumah percekcokan suami istri. Pada banyak kasus justru menambah ruwetnya persoalan. Pihak ketiga ikut campur dalam perselisihan suami istri hingga pada sebagian besar kasus menambah persoalan baru. Sekarang sederhanakan. Kalau mau mudah ya, kalau sedang ada masalah apa, coba bicara sama orang yang ada kepentingan. Misalnya ibu masalah sama suami, ya bicara sama suami saja. Bicara sama satu orang saja. Suami masalah sama istrinya saja. Tidak usah melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, fokus ke topik bahasan. Masalahnya apa nih? Semalam tidak layani biologis. Fokus itu saja. Ya, janji apa yang belum dipenuhi? Fokus itu saja. Gak usah merembet bahasanya kemana-mana. Karena merembet bahasan kemana-mana melahirkan permasalahan baru. Ya, contoh misalnya ada janji suami ibu belum dipenuhin. Lalu ibu bahas, memang orang tua kamu tidak didik kamu. Ini dia libatkan pihak lain. Mertuanya mungkin tidak tahu apa-apa. Ya. Atau mungkin apa yang dibahas sama dia. Memang kamu itu suka ingkar janji ya. Padahal sebenarnya mungkin bukan. Dia tidak dengar udurnya apa. Misal contoh. Nah ini kan semua melahirkan permasalahan baru. Kenapa? Karena melebar kemana-mana bahasannya. Masalah makanan, bahas makanan. Masalah biologis, bahas biologis. Masalah keluar, rekreasi, itu aja. Itu yang dibahas. Fokus, tidak usah melebar kemana-mana. Clearkan, baru pindah masalah lain. Tumpatin di masalah jadi masalah ini. Yang ketiga yang ditegur oleh penulis ini, yaitu berbicara dengan pihak ketiga. Yang akhirnya ikut campur dalam percecokan itu. Saya pernah tahu ada masalah, dan ini banyak ya. Di majelis kami masuk dalam masalah pertikaian rumah tangga ini banyak sekali. Kalau kami juga adakan daurah keluarga biasanya yang 2 bulan, 3 bulan sekali di luar kota. Kita undang nginap di hotel lalu bahas itu. Itu banyak sekali yang konsultasi dan menyebutkan permasalahan mereka. Tapi yang paling sering kalau masalah perceraian terlibatnya orang ketiga. Nah, terlibat orang ketiga bisa persentasenya 20%
dari pertanyaan orang, lalu kita respon, kamu ada masalah nggak sama suamimu? Mana masalah nggak sama istri? Lalu kita respon, itu 20% aja. 80% dari orang ini, dia yang ngomong sama orang. Nah akhirnya orang ketiga merasa dilibatkan, mulailah dia memberikan masukan-masukan. Ya. Sedangkan orang yang sudah dianggap faham agama saja belum tentu bisa berikan masukan yang baik, apalagi orang yang tidak faham agama. Contoh, laki-laki masalah sama istrinya, lalu dia pergi ke karaoke, bicara sama pelacur. Gimana caranya dia dapat solusinya? Gak mungkin. Gitu. Kalau dia ke rumah ibunya, mungkin ibunya doakan, lain. Kan gitu. Atau banyak kasus terjadi rumah tangga ribut, perempuan masalah sama suaminya, cari teman laki-laki ya di Facebook. Di sini dan situ. Terus konsultasi, bicara. Nah, mulailah laki-laki hidung belang ini masuk ke masalah dia. Dan kadang-kadang kita lupa teman-teman. Kita kan ini hidup sekian tahun sama pasangan. Dari sekian tahun itu, misalnya 1 tahun aja sudah 365 hari. Kita kalau jujur melihat fair, kita akan temukan persentase kebaikan pasti lebih baik daripada persentase keburukan. Itu sudah umum. Sebagaimana kita sehat lebih baik daripada sakit. Yang itu. Pasti lebih banyak waktu-waktu yang nyaman daripada waktu tidak nyaman. Harusnya begitu kan. Tapi di saat kita sedang ada masalah di satu titik dengan pasangan, syaitan besar-besarkan sehingga akhirnya itulah yang kita bahasakan ke orang-orang yang tidak benar ini. Ketemu laki-laki tidak benar di karaoke, atau perempuan tidak benar di karaoke, atau di luar sana. Nah, pada saat dia membahasakan, orang ini mengetahui inti permasalahan kita yang sedang ada. Misal biologisnya tidak terpenuhi. Nah, dia hadir menutupi kekurangan itu. Dia langsung hadir. Atau istri saya nggak pernah bilang ini dan itu, atau suami saya tidak pernah bilang sayang dan segala macam. Lalu si orang buruk ini ngisi kekosongan itu. Dia pikir dia sudah sempurna. Begitu dia cerai sama pasangannya lalu dia nikah sama orang yang buruk ini, baru dia tahu ternyata keburukannya ini lebih banyak. Nah itu jadi masalah. Karena kita lupa kebaikan orang. Dan bermula karena bercerita pada orang yang ketiga. Ini bahaya. Ya. Oleh karena itu tadi saya sudah buka pembicaraan kita. Kalau bicara sama orang yang ketiga pun harus ahlinya dan hanya konsultasi. Nah ini cuma sampaikan masalahnya, ada jalan keluar gak? Gak ada, gak usah. Tapi lihat bicara juga sama ahli penting ya. Sehingga kita bicara tidak salah. Karena kalau ibu dan bapak lagi sakit, bicaranya sama tukang batu, lain gitu kan. Gak akan dikasih solusi yang terbaik gitu. Nah, tapi kita bicara sama dokter, dokter pun kita bicara sama yang umum, sama yang spesialis, bidangnya akan beda. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Lalu beliau mengatakan jalan keluarnya, jika orang lain ingin membantu, terutama orang yang paling dekat dengan keduanya, yaitu dengan melakukan surat menyurat antara keduanya. Hendaknya tidak mencampuri urusan tersebut kecuali karena alasan menjadi pihak yang mendamaikan secara langsung. Ketika kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Maka kirimlah seorang hakam, maksudnya juru pendamai dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam, maksudnya hakim di sini penengah ya, dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Ini Allah kasih solusinya. Ya. Tapi ayat ini perlu kita jabarkan dulu. Kita jangan pindah kepada hakam atau hakim ya, bahasa Arabnya hakam. Dalam ayat ini dikatakan begitu ya. Ke orang yang ketiga untuk menengahi kita, kecuali kita sudah mentok nggak ada jalan keluar. Misal contoh sudah bertahun-tahun nih, kalau kita bahasakan sudah berkarat permasalahannya. Selalu kita nasihatin pasangan tidak mau berubah-berubah. Sampai puncak sudah mau cerai. Nah dan kita masih berpikir untuk melanjutkan rumah tangga karena mungkin ada celah. Lalu kita libatkanlah dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk menasehatin, menengahi gitu ya. Keluarga laki-laki ini mendengar semua apa yang dari si suami, keluarga perempuan dengar semua dari sang istri, lalu mereka berdua duduk rembukin dengan otak yang berbeda, bukan orang yang sedang menghadapi masalah. Mereka pasti akan punya ide lain jalan keluar. Mirip kalau misalnya ada orang lagi bermasalah, kemudian kita lihat dari kacamata kita sebagai bukan orang yang terlibat, itu lebih mudah kita pecahin masalah. Makanya saya sering berbagi dengan jemaah. Saya pun kalau sedang menghadapi satu masalah, misalnya saya coba keluar dari masalah itu, saya seperti lihat dari jauh. Anggap orang lain yang sedang terjadi. Kita bisa tahu kita benar atau salah.
Atau kita posisikan diri kita kepada rival kita, lawan kita. Nanti kita tahu kita benar atau kita salah. Biasanya begitu. Nah, itu lebih bijaksana gitu ya. Supaya kita nanti kalau salah kita minta maaf, kalau kita benar kita bisa tegakkan argumentasi atau hujah pada dia. Kamu salah loh karena ini. Karena kita sudah lihat dengan kacamata luar gitu ya. Nah sekali lagi melibatkan orang ketiga dari dua pihak keluarga atau dua orang yang bisa dipercaya ya. Itu kalau sudah mentok, udah nggak bisa komunikasi keduanya. Jangan dari awal masalah sudah libatkan orang ketiga, jangan. Membiasakan orang ketiga selalu menengahi kita, ini juga banyak membuka pintu-pintu rusaknya rumah tangga. Mungkin permasalahan kali ini dia berhasil menengahi, permasalahan depan belum tentu. Karena mungkin yang sedang kita konsultasikan ini juga lagi ada masalah. Nah, misal, mungkin yang pertama dia tenang, dia masih fresh berpikir. Yang kedua mungkin belum tentu. Nah seperti itulah ya. Jadi libatkan mereka dan itu per kasus saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita libatkan seseorang, kasus ini sudah selesai. Tidak perlu setiap saat kita selalu bicara sama dia. Nanti kalau ada masalah lagi, biasa sama dia bisa sama orang lain. Ya, itu penting karena jiwa manusia ini berubah-ubah. Bisa saja sekarang dia lagi fit, idenya bagus, bisa saja ke depannya idenya kurang bagus karena dia kurang fit atau dia lagi ada masalah. Nah ini bisa saja kualitas penyampaian juga kurang gitu ya. Ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi An-Nisa ayat 35 melibatkan orang ketiga sini dia ahlinya dan dari dua pihak kalau sudah mentok tidak ada lagi bisa terbuka komunikasi di antara keduanya. Selama Bapak Ibu masih bisa komunikasi aja. Dan ingat ya namanya manusia kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang terbaik adalah yang salah minta maaf dan jangan pernah ulangi, yang benar memaafkan, buka lembaran baru. Tapi bukan berarti kalau pasangan kita suka memaafkan lalu kemudian kita terus-menerus buat salah, jangan. Karena akan melahirkan kejenuhan juga gitu ya. Tapi kita bijaksana, kalau kita salah, kita akui salah, kita berusaha untuk memperbaiki dan jangan ulangi. Nah sehingga rumah tangga itu selalu dalam keharmonisan. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin ini tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap pesannya. Sekarang perkara yang ketiga, yang terakhir tentang masalah rahasia rumah tangga, yaitu tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau yaitu mengundang bahaya bagi rumah tangga adalah salah satu dari anggota dengan menyebarkan rahasia-rahasianya. Ini tidak boleh. Ya, sebab ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Anggota keluarga ya. Nah, saya berbagi tips sederhana. Ibu dan bapak sekalian suami istri, lingkup kita suami istri. Jangan libatkan anak, ya. Jangan libatkan saudara, jangan libatkan orang tua. Kecuali dalam keadaan kita mentok dan membutuhkan itu. Dan itu pun harus ahli tadi. Saya anak kita memang sudah dewasa banget. Dia sudah sarjana, dia bisa bijaksana, dia bisa ngomong sama ayahnya, dia bisa ngomong sama ibunya, oke. Tapi kalau masih anak-anak jangan. Ya. Ada sebagian ibu saya temukan dalam rumah tangga begitu. Dia bicara ke anaknya yang masih 7 tahun, 8 tahun tentang hal yang dia tidak suka tentang suaminya. Jadi si anak ini tumbuh benci ayahnya. Ini bahaya sekali, hati-hati Bu, jangan dilakukan. Karena biarkan anak kita menjadikan ayahnya sebagai idolanya. Biarkan anak kita menjadikan ibunya sebagai idolanya. Jangan kita yang menjadi penyebab dia benci orang tuanya. Ini nggak boleh. Ya, gitu. Kita harus betul-betul bisa menjadikan ini sebagai sebuah pegangan. Berbeda kita tidak bicara kasusnya kalau memang ayahnya atau ibunya itu orang rusak. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, segala macam itu lain. Tapi kalau enggak, jangan kita lahirkan kebencian. Jadi kalau kita libatkan anak memang yang sudah dewasa sekali dan memang dia ahli di bidangnya, atau kita fokus saja begini, suami istri pecahkan sama-sama, sudah mentok baru keluar. Ya. Nah kalaupun kita keluar teman-teman, keluar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya, anak misalnya, ya mungkin ya mertua, orang tua gitu ya, dan tolong garis bawahi hindari konsultasi curhat sama asisten rumah tangga. Maaf saya bahasakan ini ya. Karena mereka rata-rata tidak akan sama kita seterusnya. Kapan kita buka masalah suami sama dia, buka masalah istri sama dia, misalnya kalau laki-laki sama supirnya, ini jadi masalah ini. Kalau dia berhenti satu waktu, itu bisa jadi senjata menyerang kita. Jadi nggak perlu gitu ya. Biarkan semua orang di rumah mengetahui kita tidak ada masalah ya. Cukup antara kita saja. Sedangkan dalam pendidikan anak saja dilarang orang tua bertengkar di depan anak-anak. Gitu kan?
Bertengkar, pergilah ke satu tempat di mana di situ diselesaikan, baru kemudian kembali ke anak dalam kondisi anak tahunya kita tidak masalah. Persentase di atas 60% perceraian terjadi dalam rumah tangga karena secara kejiwaan anak ini sudah biasa lihat orang tuanya bertengkar. 60-70% itu karena dia biasa lihat ibu sama ayahnya bertengkar, direkam oleh anaknya dari kecil, maka dia pun membawa ke rumah tangganya nanti. Apalagi kalau sudah sampai bercerai. Ada keluarga kami begitu. Bercerai setelah kita runut, ternyata karena ibu ayahnya juga bercerai. Jadi memang itu kejiwaan sudah dibawa. Ini bahaya, makanya tidak boleh memperlihatkan kepada anak-anak. Biarkan mereka lihat selalu kita harmonis, kita nggak ada masalah. Apalagi kalau kita masih bisa memecahkan permasalahan tersebut. Masalah yang paling besar dalam penyelesaian rumah tangga ini egois. Tidak mau mengaku salah, ya, tidak mau memperbaiki. Ya sudah saya begini terserah dia mau terima silakan, kalau enggak ya enggak. Ini jangan, ya. Karena ada egoisnya, jadi tidak boleh. Kemudian dikatakan di antara contohnya adalah seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf, saya belum masuk ke poin tadi. Nah, inti disampaikan oleh penulis, kalau kita sudah ceritakan pada anak pun, kita ceritakan pada mertua pun, kita minta tolong agar itu tertahan hanya sampai di situ. Jangan sampai ada yang menceritain keluar. Nah, kalau tadi kita sampai ke asisten rumah tangga atau kita sampai ke supir, driver, ini bisa saja keluar. Sementara Nabi melarang kita la darar wa dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Dan contohnya adalah termaktub dalam firman Allah SWT surah Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut. Nuh Nabi Nuh, Lut Nabi Lut. Dua-dua istri mereka dalam keadaan kafir. Allah jadikan perumpamaan supaya kita ambil pelajaran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Salah satu makna berkhianat, Ibnu Katsir mengatakan, menukil ayat ini, istri Nuh tersebut selalu mengintip rahasia Nuh. Apabila ada orang yang beriman kepada Nuh, maka ia mengabarkan kepada para pembesar kaum Nuh tentang keimanan itu. Adapun istri Lut, maka jika Lut menerima tamu laki-laki, maka dikabarkan hal itu kepada orang-orang yang biasa melakukan kejahatan atau homoseksual, yakni agar mereka datang lalu melakukan perbuatan homo dengan tamu tersebut. Ini kejahatan istri dua nabi ini. Kalau istri Nabi Nuh, Allah kasih perumpamaan dan Allah binasakan dia. Kenapa? Setiap ada orang beriman diam-diam sama Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini berdakwah banyak kaumnya nolak. Maka caranya Nabi Nuh datang diam-diam.